Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Anak-anakku yang berbaik hatinya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali di tahun ajaran baru ini. Kali ini kita akan membahas tentang kurban ya. Pada tahun ini Bapak dipercaya untuk mengajar di kelas 9 ya, 91 dan 92. Alhamdulillah kita sudah masuk pada kelas 9 dan materinya pun juga tentu materi yang baru yang mungkin kalian baru mempelajarinya. Untuk materi yang pertama adalah tentang kurban. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Kurban menurut bahasa adalah dekat, karena diambil dari kosakata bahasa Arab yaitu koroba yang bermakna dekat. Sementara kurban menurut istilah adalah menyembelih binatang ternak, entah itu unta, sapi ataupun kambing, sebagai wujud pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban insyaallah ya. Nanti Bapak kasih tugas kalian untuk menyaksikan bagaimana prosesi kurban yang ada di lingkungan kalian. Hukum kurban ini terbagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kurban wajib itu bagi Rasulullah. Ini adalah khususiyah dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi bagi Rasulullah yang namanya kurban itu wajib. Jadi setiap tahun beliau selalu melaksanakan kurban. Sementara untuk umatnya hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Itu juga bagi yang mampu. Dan untuk kurban ini Rasulullah sangat menekankan, sangat menganjurkan ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati kelapangan rizki sementara dia tidak mau melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan kalian mendekati tempat sholatku. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau Rasulullah nggak mau didekati oleh orang seperti itu, berarti tandanya sangat dikecam bagi orang yang mampu melaksanakan kurban tapi tidak mau berkurban. Baik, selanjutnya ya, ketentuan hewan kurban. Agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hewan kurban ya. Binatang kurban disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak cacat atau sakit. Binatang tersebut harus sehat ya. Jangan sampai apa yang kita kurbankan itu binatang yang sedang sakit ya. Justru harusnya cari binatang yang paling gemuk, yang paling sehat ya, yang paling banyak bulunya, itulah yang dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua, cukup umur ya. Karena tidak semua binatang boleh dikurbankan kecuali bagi yang sudah cukup umurnya. Untuk domba ya, itu sudah 1 tahun ya, atau sudah sudah copot giginya ya. Kemudian untuk kambing itu 2 tahun. Untuk unta, kalau mau kurban unta minimal ya sudah berumur 5 tahun. Untuk sapi ataupun kerbau sudah berumur 2 tahun ya. Kemudian jika kita mau berkurban dengan kambing ataupun domba, maka 1 ekor kambing atau 1 ekor domba itu cukup untuk 1 orang. Dan 1 ekor unta atau 1 ekor kerbau atau sapi itu bisa dibagi menjadi 7 orang atau bisa dibagi untuk 7 orang. Jadi 1 ekor sapi bisa 7 orang. Makanya kalau di kita nih suka ada istilah patungan kurban ya.
patungan kurban sapi untuk 7 orang. 1 ekor sapi ditanggung oleh 7 orang. Pelaksanaan kurban, karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang waktunya ditentukan, maka kita harus memperhatikan waktu pelaksanaan kurban. Ya, kurban hanya berlaku selama 4 hari, ya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Artinya 10, 11, 12, 13, ya, 4 hari. Ya. Nah, selebihnya berarti sudah tidak masuk waktu kurban. Kalau kita menyembelih di luar waktu yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, berarti dianggap sebagai sembelihan biasa. Dianggap sebagai sembelihan biasa. Untuk tanggal 10 Zulhijjahnya pun juga dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat Id, ya. Jangan sebelum sholat Id sudah dipotong. Kalau sebelum sholat Id sudah dipotong, nanti jadinya sedekah biasa, pemotongan biasa. Jadi setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id sampai tanggal 13 Zulhijjah, waktu asar habis. Nah, berarti habis pula waktu pelaksanaan kurban di tanggal 17 Zulhijjah atau hari tasyrik. Pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban kalau menurut syariat itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bagian daging untuk disedekahkan, ya. Diberikan untuk fakir miskin, ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian 1/3 bagian berikutnya boleh dimakan untuk sendiri, untuk orang yang berkurban, untuk keluarga yang berkurban, dan 1/3 lagi dibagikan atau dihadiahkan untuk para tetangga, boleh, ya. Oke, jadi jangan dimakan sendiri, kan ini kan ibadah. Bukan untuk poya-poya, bukan untuk mayoran. Oke, hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih kurban, ya, harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kita mau menyembelih kurban, hendaklah membaca bismillah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, membaca takbir, ya, membaca takbir. Yang keempat, disunahkan. Ini disunahkan nih. Disunahkan bagi yang berkurban, dia sendiri yang menyembelih, ya. Tidak minta tolong kepada orang lain. Kalau mampu, kalau bisa. Kalau seandainya tidak bisa, dikhawatirkan nanti penyembelihannya gagal, lebih baik diserahkan kepada ahlinya. Kemudian sunnahnya lagi, kaki yang menyembelih ditumpangkan pada leher binatang. Jadi tangan kanan memegang golok, ya, kemudian tangan kiri memegang kepala atau tanduknya biar ditekan, ditarik. Nah, kemudian kaki kita yang menyembelih itu ditumpangkan di badan binatang yang akan kita sembelih, ya. Kemudian disunahkan lagi menyembelih kurban menghadap kiblat. Jadi posisi kakinya, ya, posisi kakinya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi otomatis kan kalau kakinya menghadap ke kiblat, ke arah kiblat, maka lehernya pun juga menghadap ke kiblat. Jadi kitanya yang menyembelih pun juga dari belakang menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketujuh, ketika menyembelih membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya bismillahi Allahu akbar, ya. Bismillahi Allahu akbar. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pemberian materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.